Hai guys, jadi seperti yang sudah gue ceritakan sebelumnya, untuk pertama kalinya gue dan keluarga kita road trip ke Bali. Kenapa memilih road trip atau jalan darat? Karena sampai sekarang anak umur di bawah 12 tahun kan belum tervaksin, dan itu masih sulit untuk melakukan penerbangan dengan pesawat gitu ya, karena harus ada dokumen-dokumen kayak ya emang lo mau pindah ke sana gitu-gitu. Padahal kita cuma mau liburan. Jadi jalan darat yang kita pilih karena gue membawa anak-anak untuk stay di Bali. Ini agak lama, stay-nya 2 minggu. Jadi lo bisa lihat tuh ya, bawaannya banyak banget men. Sekarang lagi di tol yang menuju Cirebon, Cipali. Nah, lagi pada ke toilet break dulu. Berangkat tadi jam 7, sekarang jam setengah 9. Oke, lagi di rest area. Semoga perjalanan lancar. Gue udah gak sabar, lama banget gak liat Bali asli. Halo, kita lagi di mana Mas Kian? Di Semarang. Kita baru lewatin Semarang dalam perjalanan menuju Bali. Ruas tol Semarang nih ada macet karena katanya sedang ada perbaikan jalan. Kita berhenti nanti di Sidoarjo untuk nginep semalam. Approximately perjalanannya masih sekitar 2 atau 3 jam. Hah? Berapa deh? 2 atau 3 jam. 2 atau 3 jam ya, tapi kita mau berhenti dulu di rest area 456 berapa namanya ya, itulah 456. Iya, pokoknya yang konon katanya beken banget itu. Sayang kan kalau nggak dimampirin. Kita kayak pindahan nih tuh, segala macem dibawa, dari printer karena anak sekolah, Ya. terus kita bawa kompor listrik yang kecil, rice cooker, Ya. stick golf, Ya. semua ada di belakang. Ya. Ya. Ya, itulah. Nih, akhirnya kita sudah mendarat sampai di Sidoarjo untuk malam ini. Aduh, langsung main game karena lumayan panjang di jalan. Banyak breaknya. Kita konsepnya super santai banget, nggak buru-buru. Yang penting anak-anak bisa relax. Kalau pengen berhenti ya berhenti, kalau pengen beli makanan gitu ya. Sampai di Sidoarjo itu sekitar jam setengah 8. Jadi kita mau istirahat dulu sebentar di sini sebelum besok ke Bali, lanjut nyebrang ke Bali. Oke, go. Ferry sepi banget, cuman segini mobilnya, hampir nggak ada orang. Oke, so guys, akhirnya nyampe juga. Mau nyebrang ke Bali dari Pelabuhan Ketapang ke Gilimanuk. Proses di sini cepet banget, enak banget. Cuma karena gua masih pertama kali nyebrang dari Ketapang ke Gilimanuk, gua nggak sempet videoin karena tadi sama istri gua nyari nih beli tiketnya di mana, tes antigennya di mana. Tapi semuanya ternyata berjalan lumayan cepet banget, lumayan smooth banget. Dan gua baru aja parkir di ferry ini, jadi masih mobil belum gua matiin, tapi sebentar lagi akan gua matiin. Tadi gua udah izin sama awak kapal, tapi nggak apa-apa, asal udah mau jalan aja baru dimatiin. Anak-anak langsung ngabur luar, mereka pengen lihat-lihat sama ibunya. Gua teler Jack, abis nyetir juga dari Sidoarjo ke sini, which lumayan makan waktu sekitar 5,5 jaman lah ya. Mungkin 6 jam sih, karena pakai ada beberapa kali gue salah baca peta dan majuin. Mobil masih majuin. Kayaknya udah mau berangkat. Oke, gue akan mati-matiin mesin dulu dan sambung lagi nanti ya. Ya, akhirnya sampai di Bali juga, saudara-saudari. Wahai saudara-saudari, setelah setahun lebih, kurang lebih setahun, dia bener itu ya, sama pandemi kita baru 2 tahun ya. Let's go. Kita baru sekarang nih ke Bali nih. Jadi, then turn left. oke, Then turn left on General Sudirman. cari jalannya. Kayak salah deh, bisa tadi belok kiri. Oke. Ya udah, nggak apa-apa, ikutin aja. Santai. Tadi juga nyebrangnya ternyata nggak seribet yang dibayangin. Benar datang, antigen juga cepet ya. Antigen cepet, terus beli tiketnya juga nggak bertele-tele.
masuk nyebrang sekitar 30 sampai 35 menit sih. Udah, sekarang sampai di Bali 2,5 jam sih untuk sampai di hotelnya. Tapi udah nggak sabar nanti detailsnya dan pertanyaan-pertanyaan teman-teman yang udah nanya di Instagram nanti gue jawab begitu gue nyampe. Oke guys, udah sampai ke Bali. Akhirnya sampai juga di Bali guys, dan ini villa buat 6 malam pertama di Bali. 6 malam pertama, yoi gue bakal sampai 2 minggu sih di sini. Private pool, ada dipannya, gokil. Oke, Nadia masuk. Hari ke berapa nih? Hari pertama sih di Bali. Mau makan ke sebuah restoran yang jadi favorit gue banget. Sebenarnya di Jakarta ada, tapi kalau nggak makan yang di Balinya, rasanya nggak kurang. Dan ada yang dekat dari villa. Let's go. Lagi pesan makan di Bebek Bengil, dan begini gue baru pertama sih ke Bali semenjak pandemi. Nggak ada yang makan men, cuma kita aja. Bener-bener cuma kita doang yang makan satu restoran, nggak ada. Aman sih, cuman agak kesian juga ya. Nah ini dia nih, Bebek Bengil. Di Jakarta sebenarnya juga ada, tapi kalau nggak makan di sini tuh rasanya kurang komplit. Nah, mari kita makan. Bu pesan apa? Sama bebek bengil, bebek goreng. Iyalah ya, Bebek Bengil. Ya habis. Oke, makan dulu. Itadakimasu. Nah kemarin kan waktu sampai gue belum sempat untuk ngasih lihat teman-teman villa yang gue tempatin. Akhirnya karena villa gue udah berantakan, gue minta izin sama manajemen Amartera untuk ngasih liatin unit villa yang masih bersih, jadi kalian bisa ngeliatnya juga enak. Tuh ya, ini one bedroom dengan private pool villa. Ini benar-benar sama persis kayak yang gue tempatin. Ada dipannya buat lo relax di sini ya. Gue sambil kerja sih. Anyway, kalau misalnya gue sambil duduk-duduk di sini ngopi dan sebagainya, kayak semacam family atau living room gitu ya. Oke, TV, couch. Terus di situ ada pantry-nya. Teman-teman bisa makan di sini. Ini lucu, jadi poolnya kalau pagi dia akan keluar air mancur gitu ya, jadi lo akan dibangunkan dengan suara gemericik air. Ini ya tempat santai-santai. Dan ini kamarnya lumayan gokil. Ini dia, nyaman banget, ada kelambunya ya, terus bisa juga buat santai-santai di sana. Anak-anak gue kebetulan jadiin sebagai tempat tidur. Oke. TV. Nah ini yang menarik. Ini area kerja di sini. Gua pakai ini buat work dari Bali. Ini walk-in closet, kamar mandinya, ada bathtub, ada shower. Ini juga toiletnya. Dan ya ini seperti biasa, Bali nggak asik kalau nggak ada ini ya outdoor showernya. Gitu, jadi bisa mandi di sini. Terbuka, ayo. Aduh, seru banget ya, bagus banget villanya. Oke, jadi ini villa yang sama persis sama yang gue tempatin. Karena teman-teman kalau misalnya mau cek, nanti gue akan kasih linknya di description box di bawah. Terus ini juga pricingnya ya. Jadi teman-teman yang mau liburan ke Bali, I'm very recommended untuk stay di sini. Ceritanya gue juga dapat rekomendasi dari temen sih, dan ternyata menarik banget, seru abis. Anak-anak bisa berenang kapanpun, gue losin mereka mau berenang kapanpun silahkan aja, dan lagi good deal banget gitu.
gimana costnya apa segala macam kesini gue ceritain ke lo. Oke, ini sekarang gue mau jawab pertanyaan yang banyak masuk ke Instagram gue. Tadi lo udah pernah lihat villanya yang gue tempatin ya. Well, itu the exact same villa sama yang ini. Pertama adalah sneaker apa yang dibawa ke Bali, apa aja. Kalau udah trip kayak gini, family trip, gue nggak bawa sneaker banyak-banyak. Gue bawa satu yang sangat amat gampang gue. Sebenarnya gue nggak bawa satu sih, gue bawa beberapa gitu ya. Gue bawa satu yang emang buat daily, yang gampang cepat lepas pasang. Gue bawa Nike Air Fear of God, moccasin dia. Terus gue kebetulan pengen main golf di sini, gue bawa Air Max 90 Golf. Kemudian gue siapin buat kalau misalnya gue mau jalan pagi atau lari apa segala macam, gue pakai Nike Zoom Fly 3 ya. Itu occasionally yang benar-benar gue pakai tiap hari itu adalah satu si Fear of God Mock, satu lagi si sendal itu Yeezy Slides, karena emang PW banget, nyaman banget sendalnya, empuk banget. Tips buat ilustrasi untuk nyetir sejauh itu, karena panjang memang perjalanannya. Yang jelas sih gue pasang musik, terus kemudian gue berusaha, jadi gini, gue mindset dari depan tuh udah gue mau road trip. Jadi ya gue mau menikmati jalannya aja, gue mau menikmati perjalanannya dari sini sampai ke dari Jakarta sampai ke Bali. Jadinya emang gue nikmatin aja perjalanannya gitu, gue lihat-lihat, gue dengerin musik apa segala macam, ngobrol-ngobrol sama istri sama anak-anak. Melek sih gue sih dari Jakarta sampai Bali akhirnya. Siapan road tripnya berapa lama dan goalsnya apa nih? Kebetulan gue sama istri udah ngomongin dari tahun lalu pengen road trip kayak gini. Yang dipersiapkan tuh sebenarnya nggak banyak ya, mungkin hanya seminggu aja. Benar-benar kayak nyiapin mobil, terus nyiapin kayak rute, nyiapin budget sih. Yang penting budget yang mau kita spend berapa sama road trip ini, dan budget tersebut harus fix. Membengkak dikit ya wajar lah, cuman nggak boleh terlalu jauh dari situ. Dari situ kita tentuin nginep di mana, stay di mana, kemudian berhenti ya berapa kali, gitu-gitu sih sebenarnya. Jadi kayak dengan budget itu kita bisa ngatur perjalanan. Jadi yang penting harus disiapin itu adalah budgeting untuk road trip gitu. Nyetir sendiri atau gantian, sebenarnya istri gue sih pengen ngajak untuk gantian nyetir, tapi gue entah kenapa rasanya tuh pengen nyobain aja nyetir Jakarta Bali. Itu udah kayak goals nyetir gue terjauh, dan alhamdulillah nyampe sih. Bensin, kemudian tol sama nyebrang berapa kalau ke Bali pakai mobil. Bensin itu gue pakai Innova itu sekali jalan itu full tanknya kurang lebih 700 ribuan ya, 500-700 ribuan. Jadi gue ngisi full tank di depan, kemudian di tengah jalan ketika udah setengah lewat gue ngisi full lagi habis 300 ribu, kemudian sama gue ngisi 300 ribu lagi, jadi sekitar 1 jutaan lebih gue nyampe ke Bali. Kemudian untuk tolnya gue nyediain 1 juta di flash. Itu juga sama, karena beberapa tol tuh nyampe bayar tol 300 ribuan, ada 200 ribuan, dan 1 juta tuh nyampe sih ke Bali. Jadi memang budget kotornya gue siapin 2 juta untuk tol sama buat bensin gitu. Untuk nyebrangnya sendiri, nyebrangnya itu kita mesti swab antigennya per orang dewasa itu 100 ribu ya, jadi gue ngisi 200 ribu. Kemudian untuk naik ke ferinya itu 180 ribu. Jadi ya, jadi total dari Jakarta sampai Bali itu nyampe ya 2.380.000, 2,5 juta lah lo siapin lah untuk di bensin, flash, sama tiket nyebrang. Oke sih, kayak itu tadi yang udah pada nanya ya, udah lumayan, karena beberapa pertanyaan itu mirip-mirip ya. Sisanya juga udah kejawab sama apa yang gua ceritain barusan. Gua nggak booking ferry lewat online, datang benar-benar di tempat, beli, udah lewat semudah itu gitu. Memang kalau kenapa gua milih road trip, karena anak-anak lewat pesawat itu masih belum mudah untuk bepergian ya, memerlukan surat dokter, ini ya, banyak sekali yang diperlukan ya, masih strict banget. Sementara lewat jalan darat itu jauh lebih mudah gitu. Gua akan stay di Bali kurang lebih 2 minggu ya, 2 minggu plus ya, 16 hari. Jadi ya gua akan vlog terus selama di sini, karena konten review tentunya jadi nggak ada ya. Jadi gue akan vlog terus. So there you go, itu sekilas dari gue tentang berangkat dari Jakarta sampai Bali. Semoga terinformasikan, dan gitu aja. Make sure you watch out for this channel. Jangan lupa subscribe channel ini di Aditya Logi TV, nyalain loncengnya supaya kalian tahu ada video baru apa dari gue. Gitu aja, sampai ketemu di episode atau vlog selanjutnya. Bye guys.